Banyak orang sukses secara keuangan, secara karir, tapi juga sakit-sakitan. Dia tidak bisa menikmati rezekinya itu. Jadi rezeki di sini dikatakan oleh Allah, ya rezeki materi, rezeki kesehatan, rezeki kecerdasan, ya kita tidak cepat pikun, rezeki punya keluarga yang baik, istri yang setia, anak yang hormat pada orang tua, rezeki orang tua yang ngayomi sama kita, rezeki tetangga yang baik, rezeki itu relasi, persahabatan yang akrab dengan kita. Itu kata Nabi, ruziqa wa kufiya, dan dicukupi semuanya itu jamaah sekalian. Masya Allah. Tidak hanya itu. Wa in mata, kalau kemudian orang ini meninggal dunia, mati, mata. Jadi di dunia itu rezekinya dicukupi, di rezekinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Kalau mati, adkhalahullahul jannah. Allah masukkan orang ini ke surganya. Jadi Pak, Ibu, materi yang kita bahas pagi ini, bagaimana kita bisa meraih jaminan Allah, dunia bahagia, akhirat masuk surga. Kira-kira begitu ya Mas. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita semua daripada apa yang kita rasakan di pagi yang sangat mulia ini. Kita bisa bersilaturahim melalui Zoom seperti ini, yang seharusnya kita bisa bertatap muka, duduk bersama di masjid yang kita cintai ini. Tapi rupanya Allah masih berkenan memberikan ujiannya kepada kita berupa pandemi yang berkelanjutan seperti ini. Mudah-mudahan mumpung kita masih dalam suasana subuh, insya Allah munajat kita, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga COVID ini terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua, tentu kita bersyukur kita sudah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini baik yang di rumah ataupun yang di masjid. Ini sudah bukti insya Allah keberadaan kita pagi ini sampai ketemu dengan subuh berikutnya, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat subuh tepat waktu, orang itu dalam genggaman Allah, dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin kita pun juga tadi sebelum subuh kita muqaddimai dengan 2 rakaat. Ya, salat namanya salat qabliyah, salat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu Nabi juga bersabda, raka'atil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih berharga, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya jemaah sekalian, pagi yang sangat mulia ini sekian banyak karunia Allah berikan kepada kita. Salat subuhnya saja sudah luar biasa. Salat 2 rakaat sebelum subuh ini lebih berharga daripada dunia dan isinya, apalagi salat subuhnya. Kemudian kita juga dalam suasana silaturahim, yang silaturahim ini
kita kemas dengan pengajian seperti ini. Subhanallah. Jemaah sekalian, kita memang akhir-akhir ini dibuat cemas ya, dibuat muncul perasaan takut, dan itu manusiawi, ya, sangat manusiawi, karena kita manusia punya perasaan, punya akal, ya, tapi kita juga punya nurani. Jangan sampai perasaan takut ini, cemas ini akan pandemi ini dan lain sebagainya membuat kita lupa bahwa semua ini adalah kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi yang sangat mulia ini izinkan saya merenungi arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya berangkat dari sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar langsung Nabi bersabda demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 macam orang. Kata Nabi, 3 macam orang. Kulluhum, semuanya ini, 3 macam ini, semuanya ini, kata Nabi, dhaminun ala Allah, kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Ibu, kita akan berbicara saat ini bagaimana pengawasan Allah terhadap kita. Jaminan Allah kepada kita. Jadi yang menjamin bukan atasan kita lagi. Yang menjamin bukan perusahaan kita. Yang menjamin bukan anak-anak kita yang sukses dalam karirnya saat ini. Bukan dan bukan. Tapi yang menjamin langsung Zat yang menciptakan kita. Zat yang sudah jelas menakar ketentuan rezekinya buat kita. Dan Allah menjamin kepada kita. Saudara, kalau sudah Allah menjamin, maka hakul yakin kehidupan kita ini akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Nah, jamaah sekalian, mungkin kita bertanya, apa jaminan Allah itu? Luar biasa di sini. Dilanjutkan sama Nabi, in asya, kalau orang ini hidup, artinya macam kita ini hidup seperti ini, hidup. Ya. Ruziqa wa kufiya. Rizkinya dijamin, coba lihat, rizkinya dijamin, wa kufiya, dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Masya Allah. Coba bisa bayangkan jemaah sekalian, rizki kita ini dijamin oleh Allah. Tinggal kita yakin tidak, masuk tidak pada 3 golongan ini gitu. Jadi rizkinya dijamin dan wakufiyah, dan dicukupi. Mungkin ada orang berbicara rizki ini harus berbentuk duit, berbentuk uang. Iya, memang itu yang kita harapkan. Tapi betapa sering kita dapatkan Bapak Ibu, orang duitnya banyak tapi masalahnya juga banyak. Banyak orang sukses secara keuangan, secara karir, tapi juga sakit-sakitan. Dia tidak bisa menikmati rizkinya itu. Jadi rizki di sini dikatakan oleh Allah, ia rizki materi, rizki kesehatan, rizki kecerdasan, ya, kita tidak cepat pikun, rizki punya keluarga yang baik, istri yang setia, anak yang hormat pada orang tua, rizki orang tua yang ngayomi sama kita, rizki tetangga yang baik, rizki itu relasi, persahabatan yang akrab dengan kita. Itu kata Nabi, ruziqa wa kufiya, dan dicukupi semuanya itu jamaah sekalian. Masya Allah. Tidak hanya itu. Wa in mata, kalau kemudian orang ini meninggal dunia, mati, mata. Jadi di dunia itu rezekinya dicukupi, di rezekinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Kalau mati, adkhalahullahul jannah. Allah masukkan orang ini ke surganya. Jadi Pak, Ibu, materi yang kita bahas pagi ini, bagaimana kita bisa meraih jaminan Allah, dunia bahagia, akhirat masuk surga. Kira-kira begitu ya Mas. Allahu Akbar. Saya tidak pernah jenuh dan tidak pernah bosan untuk merenungi hadis yang satu ini. Saya kelilingkan tema ini, biar kita agak sedikit tegar menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, subhanallah,
apa yang disebut Nabi ini adalah masalah kebiasaan kita. Cuma banyak di antara kita menyia-nyiakan. Banyak di antara kita tidak memperhatikan dengan benar. Ini sebenarnya masalah keseharian kita. Cuma mungkin tampilan kita, respon kita ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah kepada kita. Siapa ini? 3 orang ini. Saya katakan tiga-tiganya ini masalah keseharian kita. Apa itu yang pertama? Subhanallah, ini disebut pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu apa kata Nabi? Idza dakhala baitahu fasallama ala ahlihi fahuwa dhaminun ala Allah. Setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia tebar salam, tebar kedamaian, dia tebarkan senyum, dia tebarkan rahmat Allah, dia tebarkan keberkahan, barakatullah di tengah-tengah keluarganya, orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, apa maksudnya ini? Ya, kalau saya boleh langsung garis bawahi, hati-hati masalah keluarga. Ya, hati-hati amanah yang ada di pundak kita tentang istri atau suami. Hati-hati terhadap beban yang Allah berikan kepada kita berupa putra-putri kita, anak-anak kita. Bicara keluarga, ya bicara kita sendiri kan. Bicara keluarga, ya bicara istri kita, bicara suami ibu. Bicara keluarga itu kita sedang berbicara masalah anak-anak kita. Berbicara keluarga itu kita sedang berbicara tentang orang tua kita dan mertua kita. Bicara keluarga itu kita sedang berbicara tentang kakak, adik, dan ipar-ipar kita. Karena kita makhluk sosial. Keluarga itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya ini fokus pada keluarga kita saja, istri dan anak kita tidak cukup. Karena kita punya orang tua, kita punya mertua, punya kakak, punya adik, punya ipar. Nah, pertanyaannya sekarang jemaah sekalian, bagaimana potret keluarga kita? Subhanallah, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah ya. 11 hari yang lalu kita sudah sama-sama memperingati lebaran kedua dalam Islam, lebaran tahunan. Yang kedua, namanya Idul Adha. Lebaran di mana kita dituntut untuk bisa berkorban yang terbaik untuk Allah. Yang sengaja diangkat oleh Allah, kita ini digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa ya? Untuk bersama-sama mengevaluasi tentang potret keluarga kita. Idul Adha itu Pak, ini adalah lebaran haji. Lebaran pengorbanan yang diangkat tentang sosok keluarga ideal. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya sampai 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu dijadikan bulan-bulan mulia. Dan bagi yang mampu, suruh berangkat untuk menapak tilasi perjalanan kehidupan manusia ideal ini. Sambil lihat dalam Al-Quran, ada 2 manusia, potret manusia menjadi teladan bagi kita. Pertama, Rasulullah. Dalam surat Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah jelas bagi kita ya. Yang kedua disebut lagi, laqad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang membersamai Ibrahim, siapa itu? Istri dan anaknya. Itu uswatun hasanah, teladan bagi kita. Jadi kata-kata uswah hasanah itu ada pada 2 manusia besar, Ibrahim dan Rasulullah. Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam. Dan jenengan tiap tahun diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingati masalah ini. Seharusnya Pak, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan keluarga. Bulan keluarga. Aib loh kita berada di bulan Dzulhijjah kemudian kita berantem dengan istri kita. Aib besar kita berada di bulan Dzulhijjah kemudian kita tidak tegur sapa dengan anak-anak kita. Aib kita berada di bulan Dzulhijjah kemudian kita ada masalah dengan mantu-mantu kita, dengan orang tua kita. Ini kita
sedang ingin mendapatkan jaminan Allah. Sampai lihat Bapak Ibu, orang yang dengan keluarganya mesra, orang yang dengan istrinya tidak ada masalah, ibu yang dengan suaminya akrab, dengan putra-putrinya tidak ada gap. Coba lihat, pasti rezekinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Tapi rata-rata orang yang bermasalah dalam keluarganya, rezekinya pun juga seret. Masalahnya pun juga banyak. Saya kok tidak yakin orang itu akan bisa tenang, tumaknina kerja di kantornya, di perusahaannya, mencari pekerjaan, kalau kemudian di tengah-tengah rumah tangganya ada masalah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dakhala baitah." Nabi berikan contoh-contoh yang ringan pada kita. Setiap dia masuk rumah, coba lihat. Kalau ingin mendapatkan jaminan Allah, idza dakhala baitahu, apabila dia masuk ke rumahnya, salam ala ahli, dia tebarkan kedamaian. Pak, Ibu, laki-laki yang baik itu setiap masuk rumah dia tidak membawa beban masalah di lapangan ke rumah tangganya. Problem-problem kantor tidak dibawa ke rumahnya. Masalah-masalah di lapangan dia tidak ceritakan pada istrinya. Diceritakan semuanya kepada Allah. Di rumah apa? Kalau bahasa Nabi itu baiti jannati. Rumah tanggaku itu surga. Surga itu Pak, tidak ada kekisruhan. Surga itu tidak ada perselingkuhan. Surga itu tidak ada kekacauan. Yang ditebar apa? Salam, kedamaian. Makanya Rasulullah sampai masalah-masalah ringannya itu setiap masuk rumah katanya, kata Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam bassama dhahhaka. Nabi itu setiap masuk rumah tersenyum. Senyum. Pak, saya pikir sesibuk-sibuknya kita tidak ada yang lebih sibuk daripada Rasulullah ya. Nabi itu kehidupannya, apalagi di Madinah ya, karena Nabi banyak nata rumah tangga di Madinah memang ya Mas. Itu kan perang. Ada 68 kali perang selama 8 tahun itu, bisa bayangkan. Yang diikuti Nabi itu 12 kali perang. Ya, memang ada sesekali kadang-kadang dibawa keluarganya. Tapi Nabi detail-detail masa di lapangan tidak pernah diceritakan ya Mas. Yang masuk rumah, kedamaian, keakraban, kemesraan. Itu yang dibangun dengan Nabi. Bassama dhahhaka. Dia tersenyum dan dia tertawa Nabi. Dan dia kadang-kadang mencium keningku, kata siapa? Kata Aisyah itu. Fatasawwaka, kemudian dia pakai siwak karena tidak pingin bau mulutnya itu kedengaran oleh istrinya jemaah. Ini kan kemesraan, Pak. Disitulah ketika orang memperhatikan keluarganya, itu setan jin lari semua jemaah. Kan yang datang malaikat. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir kita sudah punya pengalaman ya, terutama yang kepala 4, kepala 5. Coba lihat Pak. Kita ini semakin tua semakin akrab dengan ibunya anak-anak. Seharusnya seperti itu. Yang repot kita sudah punya kakek, sudah menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, terus mau berantem dengan istri gitu. Bahkan mau cerai dengan istri, tidak masuk akal. Jaminan Allah semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang ingin sampaikan. Begitupun juga Ummahatul Mukminin, para ibu, istri-istri Nabi, ibu-ibu kita semua ya. Bagaimana sambutan mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, luar biasa itu. Saya jadi panjang kalau saya harus berbicara tentang bagaimana komunikasi yang harus dibangun antara suami dan istri ini. Karena disitulah sebenarnya jaminan Allah berikan kepada kita. Sampai lihat kesimpulannya, kalau kita ingin dijamin kehidupan kita oleh Allah, jangan ada masalah dalam rumah tangga kita. Masalah ada, problem ada, tapi kita pandai mengelola masalah dan problem itu sesuai dengan syariat Allah. Karena tujuan kita berkeluarga ini kan kita ingin mengokohkan Pak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan dipertemukan oleh istri, istri dipertemukan dengan bapak, dari sesuatu yang tidak saling kenal mengenal, yang tadinya haram menjadi halal. Yang keji jadi suci, yang maksiat jadi taat. Itulah keluarga. Kalau sampai menjaga ini semua, pasti jamaah sekalian, ya kita ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jaminan Allah itu sangat berbanding lurus dengan apa?
baiknya kita menata kehidupan rumah tangga kita. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan senyum di tengah-tengah rumah tangga ini. Buat keakraban. Bahkan semakin tua, semakin mesra kita dengan keluarga semua jemaah sekalian. Jangan kita jadi benalu ya. Sekarang ini banyak orang tua Pak, jadi benalu di hadapan anak-anaknya jemaah. Semakin tua anak-anak semakin merasa terbebani olehnya gitu. Kita tidak ingin seperti itu. Semakin tua kita ini Pak, semakin dihargai oleh anak-anak kita. Begitupun sebaliknya, kita sebagai anak, kalau kita punya mertua masih hidup, orang tua masih hidup, tolong kawal mereka juga. Itu keluarga kita masalahnya. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini kajian subuh ya. Online lagi Pak ya. Saya berbicara sendirian ini jamaah sekalian. Yang kedua, apa jaminan Allah yang kedua? Jaminan Allah yang kedua apa? Diberikan kepada orang, kata Nabi, ini kebiasaan kita juga semua. Idza kharaja ilal masjid fahuwa dhamin 'ala Allah. Setiap orang yang keluar menuju masjid, orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ya mohon maaf ya, kita sudah 1,5 tahun tidak leluasa di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian pandemi, ya kita ikutin sajalah arahan pemerintah, arahan ulama-ulama kita. Seharusnya ke masjid kita rapat ya. Sekarang ini imam Pak sudah tidak bisa lagi mengatakan istaqimu, susah jemaah sekalian. Karena sudah ada jarak saat ini. Ya sudah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tolong Pak, hati kita masih terpaut dengan masjid. Alhamdulillah ya adanya PPKM susah ngomongnya Pak. PPKM level 4 katanya sekarang ini dan besok berakhir insya Allah. Nah itu jemaah sekalian, ini kan tidak disebut sama sekali masalah rumah ibadah Pak. Alhamdulillah, ayo kita mengeluarkan lagi rumah Allah dengan prokes yang ketat. Siapa tahu Pak kita ke masjid, kita munajat kepada Allah, kita mengangkat tangan kita, karena di situlah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis dari Nabi, idza kharaja ilal masjid, setiap orang yang keluar menuju masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah, orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bahkan Pak, Ibu, jaminan Allah itu di dunia sudah jelas ya. Sampai lihat pemakmur masjid Pak, tenang hidupnya itu. Ya. Di akhirat, bahkan sebelum ke surga nanti di padang mahsyar, orang yang hatinya terpaut dengan masjid diberi naungan khusus, tribun khusus oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Ada 7 macam golongan manusia nanti pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Masjid dijadikan rumah keduanya. Kira-kira begitu. Pak, Ibu, saya berharap setiap sampean ada masalah, dan hidup ini pasti ada masalah ya. Setiap sampean ada problem, setiap ada goncangan hidup, jangan ke mall, sumpek sampean. Jangan ke pasar, jangan ke plaza. Jangan cangkruan di kafe-kafe. Datang ke rumahnya Allah. Temui Allah di situ. Jadi setiap ada problem rumah tangga, problem anak, problem pekerjaan, perbaharui wudu, datang ke rumahnya Allah. Kita mojok Pak di saf terdepan itu. Salat 2 rakaat, angkat tangan kita. Karena di situ ada Allah, namanya dinamakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia ini kalau sumpek justru ya iktikafnya di kamarnya Pak, buka YouTube. Ya. Dengarkan lagu ini, dengarkan lagu itu, film ini, film itu, dan lain sebagainya. Semakin sumpek. Datang ke rumah Allah. Orang kalau suka memakmurkan masjid, itu pasti Allahu Akbar, dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan salat berjamaah jangan tanya lagi ya. Dia gelisah kalau tidak berjamaah di masjid itu. Khususnya bagi kaum laki-laki.
Alhamdulillah sekarang sudah agak longgar Pak pemerintah dalam masalah ini. Tinggal sampean menjaga saja prokesnya. Protokol kesehatannya diperketat, silakan salat di masjid. Saya sudah komunikasi dengan beberapa dokter, harus ini pandemi ini akan menjadi sesuatu yang nanti biasa. Jadi semua kita punya antibodi semuanya. Kita harus hadapi ini. Tapi tetap kita jangan membenturkan diri. Masjid jadikan rumah kedua kita. Jadikan masjid tempat edukasi masalah COVID ini, jemaah sekalian. Kita melatih disiplin di situ justru. Sekaligus kita munajat semua masalah-masalah kita kepada Allah di rumahnya Allah, di masjidnya Allah. Jangan di mall, Pak. Jangan di kamar kita sendiri. Masjid, baitullah, rumah Allah. Al-masjid, baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah. Takaffal Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid rumahnya, birruhi, rohnya Pak, jiwanya dibuat tenang. Wal amni, dibuat aman kehidupannya. Wal jawaz ala sirat, nanti pada hari kiamat ketika berjalan di siratnya Allah, padahal di bawah ada neraka itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa dengan ridhanya Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang suka memakmurkan masjid. Masjid dijadikan rumah keduanya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jaminan Allah yang kedua. Jadi insya Allah pemakmur masjid, ayo walaupun kita masa pandemi, jadikan masjid markas bagi kita, tempat edukasi umat tentang masalah COVID juga ini, memberikan solusi jalan keluar masjid yang menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Masjid menjadi problem solver, masalah jamaah tetapnya, imamnya tampil di situ dan kita setiap ada masalah tidak kemana-mana ke masjid. Kenapa? Karena kita tahu di masjid itu ada Allah Subhanahu wa taala dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir cukup jelas ini ya. Yang ketiga terakhir, apa yang terakhir itu? Allahu Akbar. Wa idza kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang keluar rumahnya, beraktivitas, bekerja, selalu dia tata hati, menanyakan pada nurani yang paling dalam, yang saya kerjakan ini di jalan Allah atau di jalan hawa nafsu saya? Yang saya kerjakan ini dalam ridhonya Allah atau ridhonya siapa? Bapak, Ibu, setiap sampean beraktivitas selalu menata hati bahwa apa yang saya kerjakan ini, saya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah kita ini, Pak. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya semua amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Amal apa saja, Pak? Kayak sekarang kita ngaji begini ya, saya juga ngaji begini, saya ngisi-ngisi begini untuk apa? Saya diridai tidak oleh Allah. Kalau ada jawaban, saya diridai oleh Allah, sampai dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang wajib, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, naik haji, mengeluarkan zakat, tanyakan semua itu. Saya berbuat semua ini dalam ridhonya Allah atau dalam ridhonya siapa? Amal yang kedua apa? Amal-amal sunnah. Ya, pengajian begini, baca Quran, tahajud segala macam. Tanyain pula, saya beramal sunnah seperti ini diridhai tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Termasuk juga amal-amal yang mubah. Ya, amal-amal yang mubah, Pak. Innamal a'malu binniyat. Tergantung pada niat kita. Mubah itu akan punya nilai di mata Allah. Jadi ibadah kalau niatnya karena Allah. Sampean makan nanti sarapan, sampean tanya pula, Pak. Jangan hanya sekedar terjebak dengan rutinitas. Duduk sama keluarga, berdoa. Minimal kita minta keberkahan. Minimal kalau orang berdoa, Pak, menggantungkan apa yang kita perbuat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selama sampean makan itu ibadah. Berkah, dijamin, Pak, apa yang kita makan itu jadi keberkahan dalam kehidupan kita. Setelah itu, ini hari Sabtu, Pak, ya. Sampean ingin berolahraga, ingin berjemur,
ingin goes naik sepeda segala macam, sampai nanyakan saya berbuat begini untuk apa gitu. Kaitkan semuanya Pak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang masak di rumah, ya, yang berhadapan dengan dapur, ya, memotong bawang, memotong ini segala macam, memerat daging, ya Allah. Jangan hanya sekedar terjebak dengan rutinitas harian, tapi kaitkan semua itu, saya ingin mencari ridhanya Allah. Karena apa yang saya perbuat ini, saya akan memasak untuk membahagiakan suami saya, anak saya. Sehingga punya nilai. Allah Akbar. Saudara, apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat. Makanya wajar kalau kemudian Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ketika sampean salat kan ada doa Pak ya, yang ini doa kepasrahan totalitas kepada Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, ibadahku, hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah. Kalau sampean semuanya Pak serba Allah, idza kharaja fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya Pak, nata hati bahwa semua apa yang saya perbuat dalam perintahnya Allah. Mencari ridhonya Allah, fi sabilillah. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Sampai berangkat ke perusahaan, kerja lagi karena Allah, dijamin kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tata hati kita. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan pagi ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jaminan Allah, jaga keutuhan rumah tangga kita, jaga keluarga kita. Setiap masuk rumah, tebarkan kedamaian, tebarkan salam, ya, tebarkan keberkahan Allah, tebarkan kasih sayang dan rahmatnya Allah pada keluarga kita. Bicara keluarga, bicara istri, bicara suami, bicara keluarga, bicara anak, bicara orang tua, bicara mertua, bicara kakak adik, bicara ipar, bahkan bicara pembantu, kawal mereka semua. Insya Allah kita semua dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan masjid rumah kedua kita. Dan yang ketiga, setiap kita beraktivitas, selalu orientasi kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz masih ngapunten. Ada waktu untuk barangkali tanya jawab dari jamaah? Boleh 1-2 silakan. Baik, alhamdulillah. Monggo Ibu Bapak sekalian ada kesempatan untuk bisa bertanya. Monggo bisa disampaikan langsung. Mikrofonnya bisa di on kan? Silahkan. Alhamdulillah. Monggo, rupanya sudah jelas Pak, tinggal diamalkan saja sepertinya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Tidak ada Ibu Bapak sekalian. Belum ada kesempatan dengan Ustadz Saleh Dream ini pas di Jakarta, tapi alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk bermuajah dengan beliau ya, walaupun hanya tatap maya ini lewat Zoom itu. Lagi nyambangin cucu nih Pak, baru melahirkan. Oh, Masya Allah. Cucu saya yang ketiga. Setelah 20 hari lebih saya di isoman di rumah Pak. Aduh, Masya Allah, begitu negatif langsung jalan sama ibunya anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini istilahnya di Masjid Baitul Makmur sudah 2 kali Jumat ini sudah dibuka Ustaz, tapi untuk pengajian masih belum kita. Iya, enggak apa-apa. Insyaallah ketemu secara offline insyaallah. Iya, insyaallah. Amin Ustaz. Amin insyaallah. Baik Pak. Iya, kalau enggak ada kan bisa kita tutup dengan Pak Didi ya. Pak Didi. Mboten Ustaz, sampun. Oh gitu.
Oke, pikir mic-nya on ini. Monggo Ustaz, yang penting dipun tutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wal azimata ala rushd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam. Amin. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala. Amin. Wa darakis syaqa.